Masih berkelanjutan ini teman-teman, yang membahayakan bagi para petani dikarenakan nah ini malah ada ini membuktikan ini ya, belum apa-apa ini sudah ada seperti ini. Nah, kali ini saya ajak untuk melihat tanaman jagung ya, milik di beberapa wilayah petani sini, yang otomatis dengan tampakan pertanian tanaman jagung. Nah, di sini ada tanaman jagung yang kedua teman-teman, yang secara keseluruhan juga sudah mengering ya, lobot-lobotnya yang tanaman jagung di atas ini. Nah, seperti ini. Namun yang akan saya bahas di sini kondisi tanaman jagung yang kedua yang di bawah teman-teman. Nah, dengan usia volume ketinggian sekian ini berada dalam tanaman jagung yang pertama ini berkisar 2-3 mingguan ini. Namun titik permasalahan yang terjadi di berbagai lahan orang-orang sekitar, yang tanaman jagung dulu itu dirubung oleh hama ulat pembasmi atau yang menghabiskan tanaman jagung ini ya, yang atas ya. Lah, sudah tahu kalau tanaman jagung dibantai oleh hama ulat, namun lagi-lagi ditanamin jagung lagi. Nah, kondisinya belum apa-apa ini sudah dieksekusi lagi atau sudah dirubung lagi sama ulat-ulat pembantai tanaman jagung. Nah, seperti ini. Jadi petani saat ini sangat ngeter sekali ya. Tapi mau nggak mau, seperti yang sudah saya sebutkan bahwasanya di Kabupaten Tuban ini tanaman pokoknya hanya tanaman jagung, kacang tanah, dan B. Yang paling utama itu jagung ya. Nah, kondisinya ini mungkin sudah dilakukan penyepraian teman-teman. Nah, seperti ini. Ini juga sudah otomatis atau bisa dipastikan kalau masih berlanjut lagi pada hama-hama pembasmi tanaman jagung teman-teman. Nah, si umur sekian ini kalau belum diambil, batang atas dari buah jagung ini akan tampak lebih meninggi jagungnya, dan ini pengaruh juga untuk tanaman jagung yang mestinya umur sekian itu sudah dilakukan pemotongan daun atas ya. Nah, seperti ini mestinya secara keseluruhan, dikarenakan kalau tidak akan tinggi meninggi dan tanaman tidak bisa subur. Nah, kalau sudah dipotongin hasilnya seperti ini teman-teman, dan tanaman jagung akan tampak lebih normal dibandingkan yang masih ada dalam tanaman jagung yang lalu. Nah, dikarenakan masih belum leluasa untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga tanaman-tanaman yang di bawahnya ini terkalahkan oleh adanya daun-daun jagung yang membatasi ruang pencahayaan ini. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya secara keseluruhan memang tanaman jagung saat ini berkelanjutan itu dibantai atau masih digerogoti oleh hama ulat yang ada ya. Nah, kondisinya masih belum dipotongin. Seperti ini kondisinya.
Kalau terkait rumput sih masih sama ya, secara keseluruhan bisa dikatakan tidak khawatir lah para petani, dikarenakan tidak begitu mengalahkan tanaman jagung maupun tanaman kacang. Namun kalau bicara tentang hama ulat yang terjadi ini harus super ekstra dalam menanggulangi. Nah, kondisinya seperti ini. Baru saja tumbuh sudah digerogoti oleh ulat-ulat pemangsa, dan ini secara keseluruhan ya teman. Kalau tidak serba ekstra dalam menangani, maka otomatis juga tidak akan memanen, dan akhirnya seperti yang tanaman jagung yang ini, berimbas parah dan fatal. Banyak yang bosok. Nah, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Kalau sudah bosok, otomatis akan tumbuh seperti ini dan menjamur. Dan seperti yang saya bilang, berdasarkan identifikasi di berbagai lahan baik milik saya dan milik teman-teman ini, secara menyeluruh seperti ini. Kalau di Kabupaten Tuban 50% tanaman hasilnya itu rusak. Selain dengan adanya kekeringan, buah jagung yang mengering, ngelaras, itu faktor utamanya, kendalanya itu digerogoti oleh hama ulat. Dan yang terpenting lagi masih berkelanjutan ini teman-teman, yang membahayakan bagi para petani, dikarenakan nah ini malah ada ini membuktikan ini ya, belum apa-apa ini sudah ada seperti ini. Dan ini 1 kali 24 jam itu bisa prunel atau patah pucuk atas daripada daun-daun jagung yang sekitar 2 minggu berlalu ini. Wong yang masih saja tumbuh 5-7 hari saja itu sudah ada bintik-bintik atau bercak daun yang kropos akibat dimakan oleh hama ulat berkelanjutan ini. Jadi bicara tentang pertanian yang ada di Jawa Timur ini ya, Kabupaten Tuban ini sekarang petani ngeter teman-teman ya. Dengan adanya sistem tumpang sari tanaman jagung dengan jagung, kemudian tumpang sari tanaman jagung dengan kacang, ini lebih parah kalau tanaman jagung tumpang sari dengan menggunakan tanaman jagung. Kalau dengan kacang tanah mungkin saat ini lebih istilahnya terhindar daripada hama yang terjadi seperti itu. Nah, terlepas dari adanya kendala ulat, ini yang tampak mengering teman-teman, dan ini juga 50% dari lahan yang ada. Otomatis kalau sudah busem seperti ini, nah jamur, nah seperti ini tidak akan dipanen, bisa dipanen dengan optimal dan normal seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki di lahan yang sudah finish, baik tahapan akhir dalam tanaman jagung yang di atas ini ya. Tahapan akhirnya yaitu pemotongan batang atas, di atasnya buah jagung ya, sekaligus proses
pertolongan yang ada pada tanaman di bawahnya, yakni jagung lagi. Namun ini sudah selesai secara keseluruhan. Kondisinya sedemikian teman-teman. Entah ini menggunakan bibit apa ya, tapi yang jelas berdasarkan identifikasi yang saya lakukan, kalau daripada kelebihan dan kekurangan yang nampak di 2024 ini, mestinya para petani itu menanam bibit selain jenis NK Perkasa teman-teman. Seperti yang sudah pernah saya bilang, jenis NK Perkasa itu memang banyak kalau bicara tentang kelebihan. Namun dengan adanya hama ulat yang terjadi, ternyata jenis NK Perkasa ini lebih doyan untuk dihuni hama ulat, alias hama ulat itu lebih seneng memangsa tanaman jenis varietas perkasa dibandingkan singa ya, perbandingannya. Dikarenakan di lahan ini, di seluruh pertanian yang ada di sini, orang-orang itu didominasi oleh jenis varietas perkasa dan singa. Namun yang jenis singa itu tidak begitu parah, atau bahkan bisa dibilang tidak ada kalau hama ulatnya seperti itu. Jadi tetap di dua jenis varietas ada sisi kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kalau yang ini mungkin belum nampak atau memang sudah di spray saat penanaman di usia 1 minggu. Ini 1 minggu lebih yang jelas. Jadi hama ulatnya memang belum terlihat, kelihatannya inilah masih bersih. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya secara keseluruhan tanaman jagung yang ada di Kabupaten Tuban, tepatnya di Desa Walran ini, masih dibantai oleh hama ulat yang terjadi seperti itu. Oke teman-teman, itu ya informasi yang bisa saya sajikan. Semoga ada sedikit nilai manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.